lagi, mau ketemu gue, lo ajak gue turun ya. Assalamualaikum. Film horor Indonesia terus berkembang dengan berbagai pendekatan baru. Tetapi, Petaka Gunung Gede terasa seperti anomali di antara genre yang sudah semakin matang. Film ini disutradarai Azhari Kinoy Lubis, film yang mencoba menggabungkan elemen horor dengan drama persahabatan, tapi gaya-gayanya sih kayak romansa lesbiola. Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar sebuah film horor atau justru sebuah kisah drama yang kebetulan punya unsur mistis? Sebagai film horor, Petaka Gunung Gede menghadapi tantangan utamanya. Tidak cukup menakutkan. Dari segi atmosfer, setting gunung yang mistis seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun ketegangan yang lebih mencekam. Tapi, banyak sequence horor di sini terasa repetitif dan kurang punya momen yang benar-benar mengesankan. Jumpscare yang digunakan terasa standar dan bisa sekali ditebak. Sementara eksplorasi mitologi lokal tidak digarap sekuat mungkin. Azhari Kinoy Lubis sebenarnya punya pengalaman dalam menggarap film horor, tapi pendekatan yang digunakannya terhadap film ini cenderung terlalu konvensional. Alih-alih ngasih ketakutan yang merayap, film ini lebih sering menggunakan suara keras yang tiba-tiba mengejutkan penonton. Nah, kalau dibandingkan dengan film horor berbasis kisah nyata lain, ya misalnya kasih contoh aja deh KKN di Desa Penari. Petaka Gunung Gede masih terasa kurang tajam dalam membangun atmosfer yang benar-benar menghantui. Lalu KKN bagus dong? Ya enggak juga sih, tapi setidaknya lebih baik ketimbang Petaka Gunung Gede. Yang mengejutkan adalah justru aspek drama di film ini yang terasa lebih menonjol dibandingkan horornya. Hubungan antara si Maya dan Ita itu dibangun dengan sangat emosional, bahkan cenderung lebih dekat ke arah romansa sesama jenis dibandingkan sekedar persahabatan biasa. Banyak adegan yang memperlihatkan kedekatan fisik dan emosi yang intens antara keduanya. Dan ini membuat beberapa penonton berspekulasi kalau ini sebenarnya adalah kisah cinta terselubung daripada sekedar kisah sahabat yang saling mendukung. Untung sih nggak terlalu blak-blakan. Apa nggak ujung-ujungnya film ini alamat dicekal? Kalau aja film ini berani sepenuhnya ngebuang unsur horor dan fokus jadi sebuah kisah drama survival dengan elemen romansa yang lebih eksplisit, mungkin hasil akhirnya akan lebih kuat. Ya nggak bisa tayang di bioskop, paling nggak bisa lah dijadikan serial. Sayangnya, film ini masih terjebak sama formula horor khas Indonesia yang selalu punya elemen mistis tanpa benar-benar paham bagaimana mengeksekusinya dengan baik. Satu hal yang bisa diapresiasi dari film Petaka Gunung Gede adalah bagaimana film ini membangun ceritanya di babak pertama dan kedua. Penonton diajak masuk ke dalam hubungan Maya dan Ita dengan cara yang cukup efektif dan membuat kita memahami perjalanan mereka. Namun, semua itu mulai berantakan di babak ketiganya. Cerita mulai terasa lompat-lompat dengan transisi yang kurang mulus, beberapa bagian terasa seperti dipangkas secara paksa. Ada beberapa ruang kosong di jalinan narasinya yang membuat film ini seakan kehilangan fokus. Seolah-olah film ini pengen segera masuk ke ending aja lah biar jadi gong utama tanpa benar-benar memperhatikan bagaimana membangun momentum ke arah sananya. Salah satu aspek yang paling mengganggu dalam film Petaka Gunung Gede adalah dialognya. Banyak baris dialog yang terasa cringe dan nggak natural. Seakan-akan karakter itu ngomong hanya untuk menyampaikan informasi ketimbang benar-benar berinteraksi sebagai manusia nyata. Hal ini semakin diperparah dengan berbagai adegan yang terlalu dramatis dan tanpa adanya pembangunan emosi yang cukup sebelumnya. Akting dari para pemain utama, terutama Arlana dan juga Azana, sebenarnya cukup solid ngebangun chemistry mereka. Tapi, skripnya lemah membuat beberapa momen yang seharusnya emosional justru terasa datar atau bahkan tidak meyakinkan. Jika ada satu hal yang benar-benar bisa diacungi jempol dari film Petaka Gunung Gede adalah sinematografinya. Pemandangan gunung yang ditampilkan di film ini memanjakan mata, menjadi nilai tambah yang signifikan. Penggunaan musik yang juga efektif ngebangun suasana, terutama menampilkan estetika di akhir 2000-an yang cukup terasa. Namun sayangnya Petaka Gunung Gede justru punya titik lemah lainnya. Beberapa efek visual yang digunakan dalam adegan horor terlihat kasar dan tidak mulus. Jadinya alih-alih menambah ketegangan justru
itu ngebuat filmnya terasa lebih seperti produksi sinetron dengan anggaran lebih gede. Ini menjadi bukti bahwa meskipun sinematografi praktisnya memukau, efek visualnya yang lemah tetap bisa merusak imersi penonton. Prestasi box office yang mengejutkan. Terlepas dari kualitas yang masih diperdebatkan, film Petaka Gunung Gede berhasil meraih lebih dari 2 juta penonton dalam waktu kurang dari sebulan. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi sebuah film horor lokal. Dan ngebuktiin kalau genre ini tetap punya daya tarik yang kuat bagi pasar lokal. Namun, apakah jumlah penonton yang tinggi ini sebanding dengan kualitas filmnya? Ya, keberhasilan film ini di box office bisa jadi lebih disebabkan oleh strategi pemasaran yang kuat dan rasa penasaran penonton sama kisah nyatanya. Tapi bagaimana mereka yang berharap menemukan horor yang benar-benar seram? Hasil akhirnya ya bisa jadi mengecewakan sih. Apakah film Petaka Gunung Gede layak ditonton? Jika kalian mencari film horor yang benar-benar menakutkan, mungkin ini bukan pilihan terbaik. Tapi kalau kalian tertarik dengan drama hubungan antar karakter yang lebih emosional, film ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Terlebih, ini bukan hubungan antara si laki dan perempuan, melainkan pere dan pere. Sayangnya, film ini terasa seperti kehilangan identitasnya. Sebagai horor, tidak cukup menyeramkan. Sebagai drama, kurang dieksplorasi dengan maksimal. Dan sebagai kombinasi keduanya, film ini tidak berhasil menemukan keseimbangan yang solid. Mungkin di lain waktu, Azhar Kinoy Lubis bisa kembali dengan proyek yang lebih fokus dan berani mengambil risiko lebih besar. Karena untuk saat ini, film Petaka Gunung Gede masih terasa lebih seperti petaka bagi filmnya sendiri. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang kusampaikan. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Petaka Gunung Gede atau film-film lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar makin berkembang, biar makin banyak lagi yang kenal sama channel pengulas film ini. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.